Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ayyuhal muslimun faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Syuhada yang kami hormati, di siang ini kita semuanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya yang telah kita bacakan di mukadimah khutbah di siang yang berbahagia ini. Allah mengingatkan kita bahwa kita manusia, terlebih kita umat Islam, kita orang Islam, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan kita cari, apa yang akan kita inginkan dalam hidup ini. Tentu kita sebagai orang Islam, yang kita cari dan yang kita inginkan dalam hidup ini tidak lain adalah bagaimana dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan di muka bumi ini selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita manusia memerlukan dalam hidup ini limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, agar kehidupan kita dalam kita mengarungi kehidupan di dunia ini bisa berjalan lancar, bisa berjalan nyaman, bisa berjalan enak. Juga agar hati kita selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Kenapa? Karena ketentraman hati, ketenangan hati dan kebahagiaan hati tidak ditentukan oleh sedikit dan banyaknya kesenangan dunia yang ada di tangan kita manusia. Betapa banyak manusia di muka bumi ini yang bergelimangan dengan harta, yang memiliki jabatan dan kedudukan yang tinggi, bahkan anak-anaknya banyak yang sukses dalam tanda petik, sukses dunianya, tapi mereka tidak merasakan kehidupan yang bahagia. Mereka tidak merasakan hatinya adem ayem, tenang, tentrem. Padahal mereka telah bergelimangan dengan harta.
jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi, anak-anaknya sukses dalam tanda petik dunianya. Tapi semua itu tidak menjamin hati mereka tentram, hati mereka bahagia, hati mereka adem ayem. Kenapa? Karena mereka benar di tangannya banyak namanya kesenangan dunia, tapi mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para jamaah sekalian, kita sebagai orang muslim ini tidak ada yang kita cari dalam hidup ini, tidak ada yang kita kepingin dalam hidup ini selain bagaimana kita hidup ini selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih nanti di akhirat para jamaah sekalian, bahwa kita sebagai orang Islam itu nanti, andai kata kita ini nanti dimasukkan Allah ke dalam surganya, bukan karena kehebatan kita, bukan karena banyak amal kita. Kenapa? Amal kita dibandingkan dengan reward, imbalan yang Allah berikan kepada kita di surga itu tidak imbang. Masih banyak imbalan yang Allah berikan kepada kita daripada amal yang kita persembahkan di muka bumi ini. Karenanya maka, andai kata nanti kita itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, sekali lagi bukan karena kehebatan kita, juga bukan karena banyaknya amal kita, akan tetapi kita dimasukkan Allah ke dalam surganya itu karena berkat rahmatnya. Karena itu para jamaah sekalian, tidak ada yang kita cari dan kita kepinginin dalam hidup ini selain bagaimana kita hidup ini selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita para jamaah sekalian selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya untuk menggapai, untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 cara agar kita hidup ini selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah alladzina amanu. Kalau kita ingin hidup ini selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah, sehingga hidup kita ini adem ayem, tenang, tentrem, maka kita harus memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Allah. Kita harus benar-benar serius oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keseriusan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah nantinya kita akan selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dialami oleh seorang pemuda yang selama hidup anak muda ini, dari mulai balik sampai dia meninggal, adalah di dunia hitam. Apa dunia hitam yang dilakukan oleh anak muda dari mulai balik sampai meninggal itu? Adalah dia adalah seorang tukang jagal, dan yang dijagal tidak kambing, tidak binatang, tidak kambing, tidak sapi, tidak lembu, kerbau, sapi, ayam, unta, tapi yang dijagal adalah manusia. Dan tidak sedikit manusia yang dijagal oleh anak muda ini, sampai mencapai 100. Tapi begitu anak muda ini timbul keimanan yang sesungguhnya, dengan keimanan yang timbul dalam dirinya tersebut, mendorong anak muda ini merenung bahwa perbuatan yang selama ini dia kerjakan itu enggak baik, maka dia bergegas-gegas dengan keimanannya dan ketulusannya itu ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin meninggalkan perbuatan tukang jagalnya seperti itu. Apa yang terjadi? Begitu anak muda ini dengan imannya yang serius, dia bertekad untuk merubah hidupnya yang lebih baik dari yang sekarang dilakukan itu, dia
akhirnya meninggal para jamaah sekalian. Saat meninggal, apa yang terjadi? Yang terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada anak muda ini, sehingga anak muda ini langsung dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya dengan dosa-dosanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, para jamaah sekalian, kalau kita ingin hidup ini selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina hajaru, maka gelorakan semangat hijrah. Apa yang dimaksud dengan hijrah ini? Yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang enggak baik kepada perkataan dan perbuatan yang baik. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang enggak baik kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Meninggalkan dosa-dosa yang sebelumnya dikerjakan kepada menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semangat hijrah yang semacam ini para jamaah sekalian selalu kita gelorakan di dalam diri kita, sehingga kita setiap hari, setiap saat semakin baik, maka insyaallah para jamaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menyertai kita. Dan yang ketiga, agar kita selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mau tidak mau para jamaah sekalian harus siap untuk berjihad. Dalam arti apa? Kita siap untuk memperbaiki diri kita, berusaha untuk memperbaiki kondisi yang ada di tengah-tengah kita ini. Ingat para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu firman-Nya mengingatkan kepada kita, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sekali-kali tidak akan merubah keadaan, nasib suatu kaum sebelum suatu kaum itu mau merubah keadaan dan nasibnya. Kita nggak akan bisa merubah keadaan diri kita, keadaan masyarakat kita, kondisi kita saat ini yang lebih baik selain kita harus berjuang dan berjuang. Karena itu kita harus selalu mengeluarkan semangat berjuang ini, semangat untuk memperbaiki diri kita, keadaan kita yang lebih baik. Masalahnya, dari mana kita harus memulai memperbaiki ini, melakukan perbaikan ini, melakukan perubahan ini? Salah seorang pengarang kitab Fal Nabda bi Anfusina, Dr. Abdul Majid Al-Hilali mengatakan, mulailah dari diri kita sendiri. Artinya para jamaah sekalian, mari kita bersama-sama untuk berusaha memperbaiki diri kita masing-masing. Dengan kita memperbaiki diri kita masing-masing, kemudian kita memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian yang baik itu akan tercermin apa? Tercermin dengan hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan sesama manusia baik, hubungan kita dengan sesama makhluk Allah juga baik. Kalau kita memiliki pribadi yang baik seperti ini, lantaran kita menjaga hubungan yang baik, memiliki hubungan yang baik dengan Allah, memiliki hubungan baik dengan sesama manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, maka insyaallah kebaikan kita, kesalehan kita yang seperti ini sedikit demi sedikit akan bisa menular kepada orang lain, orang yang ada di sekitar kita. Lebih-lebih adalah anak-anak kita, suami kita, istri kita dalam satu keluarga itu. Kalau dalam satu keluarga ini para jamaah sekalian, semuanya memiliki kualitas kepribadian yang baik, maka insya Allah kalau setiap keluarga, setiap rumah tangga dari anggota rumah tangga itu memiliki kepribadian yang baik, memiliki kualitas diri yang baik, maka akan membentuk suatu masyarakat yang baik. Kalau masyarakat itu sudah baik para jamaah sekalian, insya Allah negara akan menjadi baik. Kalau negara baik, insya Allah
masyarakatnya juga akan ikut baik. Kalau masyarakat dalam satu negara itu baik, apa firman Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatakna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Pasti Allah akan menurunkan keberkahan rahmat kepada masyarakat itu. Kalau masyarakat di dalam suatu negara itu selalu mendapatkan limpahan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pasti yang dirasakan oleh masyarakat yang hidup di dalam negara itu apa? Adem, ayem, tentrem, sejahtera. Tidak akan dirasakan seperti saat ini. Itulah para jamaah sekalian, kenapa kita dalam hidup ini yang kita butuhkan hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, biar hidup kita ini berjalan dengan tentrem, adem ayem, hati kita juga tenang, dan kita nanti bisa dimasukkan Allah ke dalam surganya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wahdul a'da'ana a'da'atin. Allahumma izal islam wal muslimin wa damir kafirina al munafiqina al musyrikina al fasikina al asina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baldatana Indonesiata baldatan thayyibatan mutmainnatan aminatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim ahlana wa auladana wa jama'atana min afati dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.